Shalom Alihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Begini temanya ya. Imani yang tertulis. Nah Bapak Ibu Saudara, iman kita itu harus berdasar sesuatu yang tertulis. Tertulis di mana Pak Pendeta? Ya tertulis di Alkitab. Saya mau nanya nih, saya Pendeta Henry Tandianta mau nanya nih kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau pendetamu mengajarkan sesuatu yang tidak ada tertulis di Alkitab, menurut Bapak Ibu, mana yang benar? Yang tertulis apa yang tidak tertulis? Tentu saja yang tertulis di Alkitab, Pak Pendeta, itu yang benar. Nah, jadi kalau pendetamu mengajarkan hal-hal yang tidak tertulis di Alkitab, artinya cuman karangan pendetamu itu. Ya, bukan itu firman Tuhan. Sedangkan seorang pendeta kan harus memberitakan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan ya harus tertulis di dalam kitab suci. Kalau di dalam kitab suci nggak tertulis, itu cuman karangan pendeta, karangan bapak-bapak gereja, bukan firman Tuhan itu. Jangan diimani. Imanilah apa yang tertulis. Di dalam Matius 4 ayat 1-11 ketika Yesus dicobai, Yesus berapa kali tuh ngomong itu? Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis ya toh. Yesus selalu mendasarkan apa yang tertulis. Di dalam Lukas 24 ayat 44 harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu di ayat 45 maka Yesus membuka pikiran mereka mengerti akan kitab suci. Jadi yang tertulis di mana Pak Pendeta? Yang tertulis di dalam kitab suci. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau pendetamu mengajarkan hal-hal yang tidak tertulis dalam kitab suci, itu bukan firman Tuhan. Saya ulang, kalau ada pendeta yang mengajarkan hal-hal yang tidak tertulis dalam kitab suci, yaitu Alkitab, itu bukan firman Tuhan. Di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9 ditulis di situ, dialah terkutuk, yaitu orang-orang yang memberitakan Injil lain, bukan Injil Kristus. Mari kita uji pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Nomor 1, pendetamu mengajarkan Allah itu pribadi. Ada di Alkitab enggak Pak Bu? Cari, nggak ada. Jadi pendeta yang mengajarkan Allah itu pribadi, artinya pendeta ngarang. Itu cuman ngarang, ya toh. Bukan firman Tuhan itu Pak yang mengatakan Allah itu pribadi. Yang benar Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Silakan dibaca. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Nomor 2. Allah itu Tritunggal. Ada di Alkitab enggak? Enggak ada. Berarti pendeta yang mengajarkan Allah Tritunggal cuman ngarang doang. Itu bukan firman Tuhan. Sama sekali bukan firman Tuhan. Itu cuman karangan pendetanya. Yang benar adalah Allah itu Esa. Di dalam Markus 12 ayat 29, 1 Timotius 2 ayat 5. Nomor 3, Allah itu 3 tapi 1, 1 tapi 3, 3 pribadi dalam 1. Ada di Alkitab? Tidak. Tidak ada Pak. Kalau begitu pendetamu cuman ngarang. Anda harus minta pertanggungjawaban tuh sama pendeta yang tukang ngarang gitu. Tidak ada di Alkitab itu, dan itu bukan firman Tuhan ya. Yang benar Allah itu adalah 1. Bukan 3 sapi 1 ya. 1 yaitu Galatia 3 ayat 20. Terus yang keempat, Bapa yang kita sembah ini Bapa yang kekal selama-lamanya. Ya. Bapa yang saudara sembah
apa itu dalam doa Bapa kami maupun di dalam Yesus memberi contoh berdoa kepada Bapa, nyembah Bapa, itu bukan Bapa yang kekal yang ada di dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab Yesaya 9 ayat 5 sudah jelas Bapa yang kekal itu seorang putra yang akan dilahirkan siapa? Yesus. Jadi pendetamu yang mengajarkan Bapa yang kekal yang ada di dalam doa Bapa kami itu salah. Itu bukan ayat Alkitab, bukan firman Tuhan. Yang benar apa Pak? Yang benar Bapa kiasan. Yohanes 16 ayat 25 ada ayatnya. Ya. Jadi dulu waktu Yesus masih jadi manusia, Yesus nyuruh doa Bapa kami betul. Nyuruh doa pada Bapa, nyembah Bapa betul. Karena itu Bapa kiasan. Kalau hari ini Anda masih tetap ngotot nyembah Bapa yang kiasan itu salah. Salah. Ya, itu bukan pengajaran Alkitabiah, ya. Nomor 5, di surga ada Bapa. Coba pendetamu sekarang ngajarin toh, di surga ada Bapa. Makanya kamu masih doa Bapa kami ya, Bapak Ibu ya. Anda masih doa Bapa kami toh hari ini. Karena pendetamu mengajarkan di surga ada Bapa. Ada di Alkitab enggak? Zaman no lo ya, zaman no ya. Jangan bilang zaman tahun 30 Mei waktu Yesus masih jadi manusia. Lah memang Yesus nyuruh nyembah Bapa kok. Zaman no ini kita kan hidup zaman sekarang, ada enggak di surga ada Bapa? Enggak ada. Yang duduk di tahta surga itu Yesus, Wahyu 4 ayat 2. Kalau hari ini pendetamu masih mengajarkan nyembah Bapa sebab katanya Bapa ada di surga, maka itu adalah karangan pendetamu doang. Ya, di dalam ayat Alkitab Wahyu 4 ayat 2 yang duduk di tata surga itu Yesus. Nomor 6, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, yaitu di dalam Matius 26 ayat 64 ya. Lalu dipahami hari ini Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, bener enggak? Salah. Karena Matius 26 ayat 64 bahwa aku nanti anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Enggak taunya yang maha kuasa itu Yesus sendiri di dalam Wahyu 1 ayat 8. Duduk di sebelah kanan artinya berubah dari fisik menjadi roh. Bukan kok duduk. Anda bayangkan itu. Ya, pendeta yang masih mengajarkan di surga ada dua, ada Bapa, lalu di sebelah kanannya ada Yesus, itu cuman pengajaran karangan pendeta, bukan pengajaran Alkitabiah. Tidak ada di Alkitab ya Bapak Ibu ya. Nomor 8, menyembah Bapa bisa nomor 7 dulu. Juru selamat itu boleh saja anak. Ya. Yang jadi Allah tetap Bapa. Jadi Bapa itu Allah, Yesus itu anak Allah, juru selamat. Bener enggak? Tidak, itu karangan pendeta. Ya, itu pengajaran Injil lain. Ya, sebab yang benar Yohanes yang benar 1 Timotius 2 ayat 3, Allah juru selamatku. Jadi juru selamat itu ya harus Allah. Ini sama persis dengan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya 43 ayat 11. Ya. Allah dibentuk, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Selain Allah tidak ada juru selamat. Jadi kalau Yesus jadi juru selamatmu, Yesus harus Allah. Itu benar ayat Alkitab. Tapi pendetamu ngajarin Yesusnya bukan Allah, yang jadi Allah tetap Bapa. Tapi Yesus juru selamat, itu ngarang. Pendeta ngarang harus tanggung jawab. Sebab ini penyesatan, yaitu jemaat, Pak, wahai para jemaat sadar, Anda itu disesatkan loh oleh pendetamu loh, dicek saja. Tidak ada di Alkitab kok, itu cuma karangan. Karangan pendeta. Imani apa yang ada tertulis. Jangan yang nggak tertulis ya. Nomor 8, nyembah Bapa bisa masuk surga, benar nggak? Anda masih dapat pengajaran itu hari ini ya toh. Kalau zaman dulu betul, zaman Yesus masih hidup, nyembah Bapa masuk surga betul. Karena ada konteks waktu toh. Kalau hari ini ngajarin nyembah Bapa masuk surga ya salah. Sebab ayat Alkitab mengatakan Yohanes 8 ayat 24, siapa tidak percaya akulah dia, akulah Allah, maka kamu mati dalam dosamu. Persis sama dengan Yohanes 16 ayat 30, rasul-rasul sadar, oh Tuhan sekarang aku tahu engkaulah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Itu artinya Allah ya.
Jadi hari ini kalau ada pendeta masih mengajarkan bahwa kita nyembah Bapa juga bisa masuk surga, itu karangan pendeta. Konteks waktunya sudah lewat, ya. Pendeta-pendeta harus tanggung jawab kalau Anda mengajarkan itu, karena Anda menyesatkan umat mulu. Wahai para umat, yaitu para jemaat, Anda harus minta pertanggungjawaban pendetamu yang mengajarkan hari ini nyembah Bapa masuk surga. Karena ayat Alkitab mengatakan sembah Yesus, yang bisa jamin kamu masuk surga itu cuma Yesus. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini hanya dalam nama Yesus kamu selamat, nggak ada dalam nama Bapa. Sembah itu Yesus, bukan sembah Bapa. Rasul-rasul udah ngasih contoh ya. Pendeta yang masih mengajarkan itu harus tanggung jawab, yaitu karena menyesatkan umatnya. Nomor 9 tentang kredo atau pengakuan iman rasuli. Di situ dikatakan bahwa kami percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi bukan Bapa. Itu karangan pendetamu. Pendeta harus tanggung jawab. Ya, yang masih mengajari gini dengan pakai tangan kanan di dada katanya. Imani dengan itu harus tanggung jawab. Ini penyesatan luar biasa. Tidak tertulis di Alkitab ya. Imani apa yang tertulis? Yang tertulis adalah pencipta segala sesuatu itu Yesus, bukan Bapa, ya. Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3. Silakan dibaca. Pencipta segala sesuatu siapa? Yesus. Yesus firman Allah. Nomor 10, Pentakosta. Dikiranya orang Kristen mengajarkan merayakan Pentakosta. Salah. Kalau ada pendeta masih mengajarkan Kristen merayakan Pentakosta, kamu harus tanggung jawab, bahaya para pendeta. Meskipun umurmu sudah tua, itu gelarmu doktor, malah Pentakosta kamu bagi-bagi lagi. Pentakosta 1, 2, 3, kamu tanggung jawab penyesatan terhadap umatmu. Wahai para jemaat, Anda minta dong tanggung jawabnya pendeta. Ada tertulis enggak orang Kristen merayakan Pentakosta? Bagaimana dengan Kisah pasal 2? Itu Yahudi merayakan Pentakosta. Orang Kristen berada di rumah yang lain, kemudian pencurahan Roh Kudus. Tidak ada Kristen merayakan Pentakosta. Pendeta yang mengajarkan itu harus tanggung jawab, dan jemaat minta tanggung jawab pendetamu demi keselamatan. Nggak main-main, ya. Nomor 11, Kristen merayakan Paskah. Ada nggak ayat Alkitab Kristen merayakan Paskah? Yesus merayakan Paskah di dalam Lukas pasal 16. Ya, Lukas pasal 16, karena Yesus memang orang Yahudi gitu. Yesus orang Yahudi, maka Lukas pasal 22 kok pasal 16. Pasal 16 itu kan nanti yang itu. Lukas pasal 22, sorry. Merayakan Paskah di dalam Lukas pasal 22 yang ayat 16, yang akhirnya Yesus bilang, aku tidak akan makan, tidak akan minum dari pokok anggur ini lagi. Lukas pasal 22, bukan pasal 16. Ya. Tidak ada Kristen merayakan Paskah. Yang ada adalah perjamuan kudus di dalam 1 Korintus 11 ayat 24-25. Pendeta yang masih mengajarkan Kristen merayakan Paskah, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, gitu. Lalu Paskahnya hari Minggu, Anda harus tanggung jawab. Tertulis di Alkitab apa enggak? Ya, jangan imani ya enggak tertulis di Alkitab. Itu cuma karangan pendetamu. Jangan mau. Saya juga tidak mau ya mengimani apa yang tidak tertulis di Alkitab. Imani yang tertulis di dalam Alkitab, itu kitab suci. Ini perintah Yesus ya toh. Yesus saja ngomong kok, segala harus digenapi, semua yang ada tertulis tentang aku. Itu gunanya Alkitab ya. Kalau Anda Alkitab aja nggak pernah dipercaya, ya toh Anda punya kitab lain, bikin kitab sendiri, gimana Anda mau selamat? Ya, yang benar adalah Bapak Ibu minta tanggung jawab pendetamu. Pak Pendeta, kamu mengajarkan sesuatu yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Tanggung jawabmu mana? Ini penyesatan lo. Kami semua masuk neraka lo. Ya, jemaat masuk neraka lo. Makanya disebut jemaat kambing toh, gereja kambing, Kristen kambing, masuk neraka lo. Gara-gara pendeta yang mengajarkan hal-hal yang tidak tertulis dalam Alkitab. Imani yang tertulis. Nih pendeta Henry Tandianta siap di cross check semua pengajaran, semua khotbah, semua pemberitaan tentang firman Allah yang tertulis. Itu baru firman Allah. Kalau nggak tertulis itu karangan pendeta. Jangan diimani. Penyesatan itu. Meskipun gelarnya DBS, Ndobos. Ya.
Jangan mau percaya pendeta gelar DBS kalau dia memberitakan yang tidak tertulis. Jangan mau, penyesatan itu. Pendeta doktor memberitakan hal-hal yang tidak tertulis. Penyesatan itu, penyesatan besar-besaran, membinasakan. Jadi Bapak Ibu, yang benar adalah imani yang tertulis, itu baru benar jamin. Pendeta Henry Tandianta siap di cross check anytime. Semua pemberitaanku, pemberitaan Injil adalah yang tertulis di dalam Alkitab. Yang tidak tertulis saya nggak mau. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, clear ya. Para jemaat minta pertanggungjawaban pendetamu Anda disesatkan luar biasa loh dengan hal-hal khotbah yang tidak tertulis di Alkitab. Tritunggal, Allah itu pribadi, 3 tapi 1, Pentakosta, apalagi Paskah, gitu. Apalagi Bapa Anak Roh Kudus itu juga esa, Tritunggal tapi esa sekali, itu kan itu penyesatan, itu tidak ada di Alkitab, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan ya toh. Kami baru saja membaptis di Sukabumi. Ya, ternyata cuma 6 orang ya. 2 dari non Kristen, 1 lagi nggak hadir. 4 dari Katolik dan Protestan ya toh. KTP-nya masih non Kristen, ya nggak apa-apa, dia tobat karena pemberitaan seperti ini. Dia mengimani yang tertulis. Benar, ini pendeta HTD memberitakan yang tertulis gitu. Kalau nggak tertulis nggak mau. Yang mau ikut baptisan, kalau kolam renang sudah buka, infoin ya di kota Anda, karena cabang-cabang kami ada 94 cabang gitu. Sebut saja gitu. Medan Pak, oh ada. Banjarmasin Pak ada, Batam ada, Pekanbaru, Riau, Palembang, Jakarta, Bandung, Cirebon semua ada ya toh. Sampai Papua pun ada ya saudara ya. Morowali gimana Pak? Ada ya. Manado ada, luar negeri Pak ada ya, no? Ya, Anda bisa minta baptis di sana nanti ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.